Sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Bulan Desember ini kita harus semangat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Salam. Terima kasih cita bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kita akan mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan membawa kita hari ini berkumpul di tempat ini. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian. Bapa, Engkau baik, Dialah Allah yang baik yang menolong kita hari lepas hari. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa. Kau aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, cinta kau takkan menjadi dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Panggil dia Bapa. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, ku cinta. Kau sekali lagi panggil Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, ku cinta Kau, aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Panggil dia Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku
kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta, aku memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu, atas penyertaanmu. Kami boleh menikmati hari ini hingga saat ini Yesus. Kami jauh-jauh dari rumah kami, Kau menyertai kami, dan kami boleh berkumpul di sini Tuhan Yesus dengan satu tujuan, mau memuji memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh kudus di hadapan Tuhan Yesus. Kami boleh memulai ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap masalah pergumulan hidup kami. Biarlah Engkau yang turut campur tangan untuk masalah pergumulan kami Yesus. Kami tahu Engkau Raja yang mampu mengatasi segala masalah yang kami hadapi Yesus. Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, hikmat kepada kami untuk mengatasi tantangan hidup hari lepas hari Yesus. Dan bersyukur ya Tuhan Yesus, hari ini kami boleh ada di tempat ini karena berkat anugerah Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, boleh membawa kami ke dalam perubahan dan kehidupan kami hari ini. Dan kami rindu Engkau menjadikan kami pelaku firman yang baik di tengah-tengah kehidupan kami Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang keluar dari-Mu berasal daripada Engkau, dan biarlah firman-Mu boleh memuluskan kami di tempat ini, boleh mengubahkan hidup kami dari yang tidak benar menjadi benar Yesus. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami Yesus. Tuhan membuat kami berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mengubahkan hidup kami Yesus, dan tidak mengandalkan Tuhan menjadi, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini pasti hari ini Yesus. Engkau Allah yang baik dan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah hari ini di dalam tangan kasih ya Tuhan. Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Gila Tuhan. Semuanya boleh bersukacita untuk Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus itu sang penebusku.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan. Keagungnya mengatasi langit bumi, sepaduh di hadapannya. Pujiku sembah, pujiku sembah, Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujiku sembah, pujiku sembah, Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. 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 Berikan pujian untuk Tuhan. Ya. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita membuka surah kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanku Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanku Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun
serahkan diri, genapi karya ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengapa, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyapa, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Pada hambanya dipersilahkan. Kami berterima kasih Tuhan pagi ini, karena kami masih dikaruniakan umur, masih bisa bernapas, dapat beraktivitas. Bahkan kami boleh kembali ada di ruangan ini beribadah kepada Tuhan. Kami mengimani bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami sekalian, menerima, memberkati kami. Tibalah saatnya bagi kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Buka pengertian kami Tuhan, sanggupkan kami untuk memahaminya, dan kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita lihat firman Tuhan yang tidak jauh berbeda, sama dengan warta hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah melihat warta, ya uraiannya ada di warta kita dalam bentuk tulisan dan sekarang dalam bentuk lisannya, begitu ya. Karena hanya satu ayat, kita mau baca bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 21. 1, 2, iya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini adalah pernyataan malaikat kepada Yusuf saat Yusuf mau mengambil keputusan meninggalkan Maria. Karena dalam pandangan Yusuf, Maria bukan wanita baik-baik. Pada saat dia mengetahui Maria hamil. Tetapi akhirnya Yusuf menerima Maria setelah malaikat mengingatkan, menginfokan bahwa yang ada dalam kandungan Maria itu bukanlah hasil karya atau perbuatan manusia, melainkan hasil atau karya daripada Roh Kudus. Inilah yang membedakan hamilnya manusia pada umumnya, khususnya wanita, dengan Maria pada saat mengandung bayi Yesus. Ternyata bayi Yesus, maksudnya Yesus yang ada dalam rahimnya Maria itu adalah penyelamat manusia. Amin. Tema kita, Yesus penyelamat dari dosa. Bapak Ibu, kita tahu manusia itu berdosa. Kita tahu kita orang berdosa. Bukan kata orang.
bukan hasil pengamatan atau analisa atau survei orang atau manusia, bukan juga pernyataan dari para ahli filsafat, tapi Alkitab itu sendiri yang memberitahu. Alkitab ini ditulis oleh manusia, kurang lebih 40 penulis, tetapi mereka semua dikuasai, dipimpin oleh Allah untuk menuliskan apa yang harus ditulis. Jadi mereka bukan menulis atau mengarang cerita berdasarkan imajinasi mereka. Tetapi para penulis termasuk maksud saya, penulis Matius ini, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang dia tulis bukan gagasan atau ide manusia. Yang ditulisnya adalah gagasan yang Allah nyatakan, termasuk dalam hal ini mengandungnya Maria. Dan bicara tentang Yesus penyelamat dari dosa, tadi saya sudah katakan di awal bahwa kita mempercayai, kita meyakini manusia itu berdosa, semuanya berdosa, itu dari Alkitab. Alkitab yang Bapak, Ibu, dan saya imani, Alkitab yang dinyatakan tidak ada kesalahan, Alkitab yang dimana para penulisnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun sekarang ini ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diselewengkan, tidak lagi sesuai dengan isinya. Nah, yang membuat pernyataan-pernyataan ini orang yang bukan Kristen, orang yang menyerang kekristenan. Masa itu yang Bapak, Ibu, dan saya harus percayai? Yang harus kita percayai adalah apa yang dinyatakan oleh orang Kristen, para teolog Kristen, yang imannya teruji, yang pengalaman hidupnya ada di dalam Tuhan, dan lebih-lebih lagi, sekali lagi, apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Manusia boleh saja salah, tapi Alkitab tidak akan pernah salah. Karena Alkitab tidak pernah salah, maka Alkitab harus Bapak, Ibu, dan saya percayai. Dan bicara mempercayai Alkitab, berarti kita juga percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat manusia dari dosa, Bapak, Ibu. Penyelamat manusia dari dosa. Karena Alkitab sekali lagi menyatakan bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya kembali nanti di rumah membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, bagaimana manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, mereka juga manusia yang pertama jatuh di dalam dosa. Kisahnya nyata. Ditulis di dalam kitab Kejadian bahwa Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Mereka digoda oleh iblis, mereka tertarik bahwa kalau mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah akan sama seperti Allah. Manusia tergoda. Bukannya taat kepada Tuhan Sang Penciptanya, tapi mengikuti apa kata iblis. Pada saat mereka mengikuti apa kata iblis, saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Alkitab mencatat dosa melahirkan dosa. Nyatanya setelah generasi kedua, Kain dan Habel. Ini kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 14. Kain dan Habel kembali melakukan, khususnya Kain, melakukan dosa, Bapak Ibu. Yaitu pembunuhan. Kain membunuh Habel adiknya. Itulah buah dosa. Manusia setelahnya tidak mampu lagi menahan diri, tidak mampu lagi menjauh dari dosa. Alkitab juga mencatat tabiat manusia
keinginan manusia, siapapun dia, selalu berbuat dosa. Meliputi pikirannya, penglihatannya, perkataannya, perbuatannya. Bahkan kalau Bapak Ibu dan saya kembali membaca nanti di rumah, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7, kita melihat di sana bagaimana semakin banyak, semakin berkembang, semakin berjibunnya manusia. Saya pakai istilah berjibun, Pak Matius ya. Dosa pun semakin bertambah-tambah. Semakin banyak manusia, semakin jahat di mata Tuhan. Karena niat hatinya, keinginan hatinya. Manusia tidak bisa membatasi dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Untuk terus berbuat dosa, berbuat kejahatan. Bukan kata orang lagi, tapi Alkitab mencatat. Yang dilihat oleh Allah, manusia terus saja berbuat dosa. Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, tidak akan ada kejahatan demi kejahatan atau dosa demi dosa. Adam generasinya terus bertambah manusia dari generasi ke generasi. Tetap saja berbuat dosa. Ada pemahaman yang mengatakan bahwa anak-anak yang baru lahir itu tidak berdosa, masih suci. Ya, yang membuat manusia berdosa, anak-anak berdosa itu karena lingkungan, karena orang tua. Karena lingkungan di mana dia ada, sejauh mana pengaruh lingkungan, sejauh itu juga lah yang mereka lakukan, yang mereka pikirkan, yang mereka ucapkan. Ada pemahaman yang seperti itu. Pada umumnya anak-anak belum berdosa, belum bisa berbuat dosa. Tapi kekristenan mencatat, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab, Mazmur 51 ayat 7. Sejak dalam kandungan, belum lahir, udah berdosa status manusia itu. Jadi kalau dia sudah berdosa, lahir, perlu penyelamatan dari Tuhan. Dia perlu keselamatan. Supaya dia tidak dikuasai dosa, dan juga tidak menanggung akibat dosa. Jadi sejak dalam kandungan apalagi sudah lahir. Makanya narasi-narasi yang di televisi juga yang ada di koran mungkin yang menyatakan anak-anak yang tidak berdosa jadi korban. Gak, semua manusia, siapapun dia dari bayi sampai orang dewasa, statusnya manusia yang berdosa. Itu sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari akibat dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kematian di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, upah dosa adalah maut. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh manusia. Maka muncullah tokoh-tokoh agama. Makanya banyak agama. Semua menawarkan untuk selamat, untuk baik, ya. Tapi untuk selamat dari dosa. Dengan cara-cara dan konsep manusia. Tidak akan mungkin sanggup meniadakan, mentipek, menghapus akibat dosa dan keinginan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Allah mengambil inisiatif. Allah mengambil cara.
Allah tahu manusia tidak mungkin selamat dari dosa dan pengaruh dosa. Maka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, melalui seorang keturunan perempuan, wanita, yang akan meremukkan, mengalahkan iblis dan segala macam pengaruh dosa yang ada pada diri manusia. Di dalam di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Lalu juga tadi dalam pembacaan kita ya Pak Apris, ayat pengantar, dia harus datang dalam rupa manusia, dikandung oleh seorang wanita yang bernama Maria, di dalam pekerjaan Roh Kudus tanpa andil manusia yang saya katakan dari sejak awal. Ini yang banyak membuat manusia, baik dulu sampai hari ini, yang menutup diri dan antipati terhadap pemahaman dan konsep ajaran Kristen. Terus saja bergulir, terus saja diperbaharui, kalimat demi kalimat, kata demi kata, bahwa orang Kristen mentuhankan manusia. Manusia yang bernama Yesus dituhankan. Jadi dikatakan orang Kristen itu paling, maaf saya harus pakai bahasa di atas mimbar ini, orang yang paling bodoh. Karena mentuhankan manusia. Menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Bapak Ibu, kita tidak akan dan tidak akan pernah terkecoh, turut, percaya, mengiyakan konsep-konsep yang di luar kekristenan yang sifatnya mau menyerang kita. Bahwa kita mentuhankan Yesus yang adalah manusia. Tidak Bapak Ibu. Tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja, dan juga para teolog Kristen, sarjana-sarjana teologi Kristen, tidak pernah menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Yesus itu memang Tuhan, amin. Dia adalah Allah. Dia di dalam rancangan Allah. Dia datang ke dalam dunia memang harus menjadi manusia. Udah jadi manusia saja tidak diterima dalam karya penyelamatan, apalagi mau menjadi yang lain Bapak Ibu. Mau jadi kodok, mau jadi sapi, mau jadi tikus. Kodok dan tikus, ular, gak semua orang senang bahkan. Menjijikkan Bapak Ibu, sekalipun saya makan kodok, makan ular gitu ya. Dan juga makan tikus. Tapi jangan sodorkan tikus got Jakarta. Tikus yang saya maksud di sini tikus sawah gitu, yang di Kalimantan yang masih bersih, tikus di Salatiga mungkin di sawah-sawah itu ya, masih bersih. Tikus di hutan. Tapi kalau tikus di Jakarta, Pak sorry dah, mau dimasak rica-rica atau apa saya nggak bakalan makan. Nah kalau mau jadi tikus, jadi ular, jadi kecoa, oke lah jadi binatang yang lain. Misalnya kelinci yang banyak disayang orang, ikan, burung, anjing, binatang yang disayang. Nah, binatang-binatang yang seperti itu bisa ngomong Bapak Ibu? Gak bisa. Tahu perasaan kita, tahu emosi kita, tahu kedalaman hati kita, tahu pergumulan kita. Gak mungkin. Karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, bergaul, karib, dan menggunakan bahasa manusia supaya manusia selamat dari dosanya. Amin.
Sudah menggunakan bahasa manusia. Jadi manusia mati karena dosa kita. Tetap juga tidak dipercaya. Karena Bapak, Ibu, dan saya percaya Yesus itu adalah penyelamat manusia dari dosa. Kalau kita baca di pasal 1 ayat 21 bagi umatnya, itu seolah-olah hanya menunjuk kepada orang Israel. Yesus lahir dari seorang perempuan bernama Maria. Secara manusia dari segi legalitasnya, dia menikah dengan Yusuf yang adalah keturunan Daud. Lalu dari Yusuf inilah dia memperoleh status sebagai keturunan Daud. Statusnya dalam masyarakat adalah status yang terhormat, khususnya bangsa Yahudi. Maka dia mau tidak mau harus menyelamatkan orang Israel bangsanya sebagai umat pilihan Allah. Tapi Bapak Ibu tidak titik sampai di situ. Dia hadir itu untuk seluruh umat manusia, untuk segala macam suku bangsa, Bapak Ibu. Untuk Jawa, untuk Dayak, untuk Chinese-nya, untuk Bataknya, untuk Ambonnya, untuk Timurnya, untuk Manadonya, semuanya. Dia hadir. Tidak hanya untuk bangsa Israel. Nyatanya bangsa Israel itu juga menolak sampai hari ini. Yang Kristen itu tidak banyak, 0,0 sekian persen. Bangsa Israel itu tidak hanya beragama Yudaisme, mereka lebih banyak juga beragama Muslim. Mereka lebih menerima Muslim daripada menerima Kristen. Karena mereka tidak mengaku Yesus sebagai Mesias yang setiap tanggal 25 Desember kita peringati. Nah, karena Bapak, Ibu, dan saya percaya, meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak, Ibu, dan saya mampu dan dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Tahu ini dosa paling tidak, Bapak Ibu. Tahu itu sesuatu yang salah, yang keliru. Kita juga bisa menahan diri kalau kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Karena sudah connect dengannya. Tapi kan Pak, justru kita melihat belakangan ini orang-orang hebat, tokoh-tokoh, orang-orang berpengaruh, orang-orang yang sudah punya nama, yang melakukan dosa. Dosanya istilah bahasa Betawi nggak ketolongan. Berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Berbagai macam cara dilakukan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Terus saja dilakukannya. Bapak Ibu, untuk yang pertama dia mau lakukan dosa itu, saya meyakini Roh Tuhan, Roh Kudus sudah mengingatkan dia untuk tidak melakukannya. Udah diingatkan, tapi dia terus lakukan. Sekali melakukan merasa bersalah, 2-3 kali, lebih dari 3 kali, udah nggak merasa bersalah lagi, Bapak Ibu. Dan nggak takut dosa. Ada yang demikian terjadi. Kemarin saat kami selesai kebaktian Natal GJKI gitu ya. Kita diskusi. Ya, kebetulan kita diskusi dengan seorang pengacara. Segala sesuatunya itu tidak lepas dari hukum, Pak. Justru orang-orang yang berpengetahuan itulah yang seringkali melakukan banyak kesalahan. Orang-orang yang punya pengetahuan itulah
yang justru banyak kali berbuat dosa, berbuat kesalahan. Karena dia tidak mampu menata diri dalam pengetahuan bahwa di dalam pengetahuannya itu akhirnya dia salah gunakan. Tapi ada juga orang yang punya pengetahuan yang luas. Dia semakin berpengetahuan, apalagi takut akan Tuhan, semakin berhati-hati untuk berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini. Sebagaimana Roma pasal 1. Siapapun tanpa terkecuali pendeta, hamba Tuhan seperti saya, kalau sudah diingatkan untuk tidak berbuat dosa, tapi melakukan juga, jatuh juga di dalam dosa, itu lama-lama Tuhan menutup diri. Jadi kalau saya terus melakukan dosa yang sama atau dosa yang berbeda, terus saja, itu juga bagian dari kutukan terhadap saya, Bapak Ibu. Karena saya sudah tidak tahu malu dan tidak tahu diri lagi. Akan mencari pembenaran demi pembenaran untuk membenarkan diri. Untuk menyembunyikan diri. Maka dosa melahirkan dosa. Itu udah pasti. Makanya Bapak Ibu dan saya sampai hari ini, kalau kita mau berbuat dosa, ada yang mengingatkan, Roh Kudus berbicara dalam diri kita untuk jangan, untuk tidak. Lalu kita berkata, iya, tidak. Bapak Ibu dan saya terselamatkan itu. Tapi kalau terus diikuti, lama-lama dia menjadi orang yang kepala batu, keras kepala. Itu juga hukuman bagi dia. Hukuman Tuhan bagi dia. Karena sekali waktu dosanya akan terbongkar, dia akan terlihat dan dia akan dipermalukan. Lihat kasus-kasus KPK itu seperti apa itu Bapak Ibu. Ketua KPK saja punya kasus. Dia diberhentikan kan, Pak Firly itu, sekalipun dia menggugat. Menteri-menteri punya kasus banyak. Anggota DPR juga ada. Bupati, wali kota, bahkan kepala desa pun ada. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, Yesus adalah juru selamat. Bapak, Ibu, dan saya percaya kepadanya. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Pada saat kita mau membuat atau melakukan dosa, dia kasih peringatan ke kita. Itu bagian daripada penyelamatan itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saya pernah melakukan dosa, kesalahan. Setelah percaya kepada Tuhan, kita tahu itu dosa. Lalu kita tidak mengulanginya lagi. Dan kita menjadi jijik atas apa yang pernah kita lakukan. Itu juga penyelamatan yang datangnya dari Yesus Kristus. Belum lagi akibat dosa, Bapak Ibu. Kematian. Bapak Ibu dan saya karena percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat itu. Maka Bapak dan Ibu dijamin statusnya menjadi manusia yang tidak berdosa di dalam Yesus. Pada saat kita menghadap kematian, pertanggungjawaban kita, ada sang pembela kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dia hakim, dia sekaligus pembela kita. Bahwa dia penyelamat dari akibat dosa. Jadi akibat dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang penting jangan kita berbuat dosa dengan sengaja. Ini yang saya bisa bagikan hari ini, Bapak Ibu. Nah, ada di antara kita juga nanti akan latihan dan lain sebagainya, persiapan sementara Natal kita hari Sabtu. Betul ya?
Saya hanya mengingatkan, jangan terkecoh, jangan terpancing, jangan mempercayai narasi-narasi yang di luar dari orang Kristen. Mereka menyerang, kita bertahan. Amin. Mereka coba menjatuhkan, kita tidak akan pernah jatuh. Karena Yesus itu benar-benar juru selamat. Orang-orang itu yang menyerang kekristenan justru perlu penyelamatan. Supaya mereka selamat, mereka juga harus percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih untuk pagi hari ini menjelang siang. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyelamat atau Juru Selamat umat manusia dari dosa dan pengaruhnya, dosa dan akibatnya. Dan kami bersyukur karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami banyak mengerti, banyak memahami mana yang boleh, mana yang tidak. Dan tidak jarang kami mengambil satu keputusan yang senantiasa tidak terhadap dosa. Dan itu harapan Tuhan. Dan biarlah terus kami meningkatkan diri kami untuk berkata tidak kepada dosa yang ada. Karena Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami, memimpin kami. Demikian juga kami meyakini bahwa akibat dosa berupa kematian sudah tidak lagi ada pada diri kami. Semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kematian. Pada saat kami sesuai waktunya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah hakim dan sekaligus pembela kami yang membuat kami selamat dari akibat dosa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap kami mempersiapkan hati, memberi diri terhadap perjamuan ini. Berkati roti dan air anggur yang ada. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-11. 1 Korintus pasal yang 11 ayat 23 sampai 32. Sudah ketemu? Kita baca bergantian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Demikian juga ia telah mengambil cawan. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum kamu mengatakan perbuatan Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu Indonesia dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kalian yang mati, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak ada hukum bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa masing-masing, mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan selama ini? Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita.
Dan air anggur ini adalah lambang darahnya, karena Yesus Kristus sudah berkorban, mati di atas kayu salib, maka kita wajib untuk mengingat pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Yesus Kristus. Diri dari tempat duduk masing-masing. Dengan sikap doa, kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus harus menanggung berbagai macam hinaan, penderitaan, kesengsaraan. Ia ditangkap, ia diolok-olok, ia dicaci maki, ia diadili dan pengadilan yang tidak adil. Ia disesah, dimahkotai duri, ia diberi jubah untuk menjatuhkan martabatnya. Lalu ia dipaksa memikul salib menuju Golgota. Setiba di Golgota, kaki dan tangannya dipaku di atas kayu salib. Yesus menanggung segala dosa, penderitaan, kesusahan kita. Lewat kematiannya di atas kayu salib, yang dimana Bapak, Ibu, dan saya yang seharusnya mati, menjadi hidup, menjadi diselamatkan. Untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam karya penyelamatan. Mari Bapak, Ibu, sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini. Dengan penuh ucapan syukur kepadanya, marilah kita makan. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, mengalir darah yang menyucikan segala dosa atau kesalahan kita. Darah yang mendamaikan kita dengan Allah yang tadinya kita adalah seterunya. Sekarang melalui Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saya adalah kekasih-kekasihnya. Orang yang menerima perjanjian yang disampaikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang begitu setia, yang menyatakan kesetiaannya kepada kita di dalam Yesus. Untuk mengingat penderitaan kesengsaraan, dan sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita minum air anggur yang merupakan lambang darahnya ini dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, minumlah. Kita akan pernah sesali mengiring Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita akan punya ini dari awal. Saya sudah tidak jemaat untuk berdiri. Tak
kasih-Mu mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian ini dari awal. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiringku seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiringku. Pada hambanya dipersilakan. Janji-Mu tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita satu dalam doa. Harapan kami selalu mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kami pasti memperolehnya. Kesempatan ini kami juga mau mengucap syukur untuk jalannya ibadah yang telah berjalan dengan baik dari awal sampai akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terbelah setiap kami memiliki keyakinan bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang menyelamatkan kami dari dosa dan hukumannya. Bapa, saat ini kami mau berdoa khususnya untuk ibadah dan perayaan Natal hari Sabtu tanggal 9 Desember minggu depan jam 5 sore di tempat ini. Kami berdoa campur tangan Tuhan untuk setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, mulai daripada pemimpin pujian, penyambut jemaat, yang memimpin ibadah, yang memimpin perayaan, pemain musik, semua yang terlibat ditolong, dipimpin, disertai Tuhan. Jemaat-Mu pun datang dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, hadir dalam ibadah dan perayaan. Untuk hamba Tuhan, Pendeta Randy, kami doakan mohon pengurapan baru turun atasnya. Dan firman Tuhan disampaikan dengan tuntas di tempat ini. Tuhan karuniakan kesehatan baginya.
Kami berdoa untuk cuaca, karuniakan cuaca yang baik Tuhan. Cuaca yang cerah Tuhan. Sehingga pada saat kami melaksanakan ibadah dan perayaan Natal dengan cuaca yang baik itu, kami berdoa untuk keamanan kiri kanan depan belakang orang-orang yang berlalu lalang sekitar gereja ini. Kami sangat percaya ada dalam kendali Tuhan. Siapapun yang hendak berbuat jahat, yang hendak mengacaukan, mengalihkan perhatian kami dalam ibadah dan perayaan Natal, mereka bukan berhadapan dengan kami, mereka berhadapan dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-Mu sungguh-sungguh menikmati suasana Natal. Kami berdoa untuk panitia. Kami berdoa untuk dana. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk yang pengisi acara. Semua ditolong. Semua dicukupkan. Semua terpenuhi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Dan kami berdoa supaya sidang jemaat-Mu tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap memandang hanya kepada Tuhan. Kami percaya kehidupan kami ada di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bubar dari tempat ini. Ada yang akan melanjutkan latihan persiapan, ada yang akan pulang, ada yang akan ikut rapat mungkin. Jika jadi, kami mohon campur tangan Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih, ini doa kami. Segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.